Oke, bagaimana caranya mengubah instalan Windows yang sudah terlanjur memakai gaya partisi MBR untuk diubah menjadi GPT? Oke, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa MBR dan GPT itu merupakan salah satu gaya partisi ya, dimana di situ nanti ada sistem berkasnya ya kayak NTFS, terus ada ext4 dan sekarang di sini kita akan ngubah bagaimana cara ngubah installer MBR menjadi GPT yang dibutuhkan untuk bisa kita update ke Windows 11 dari Windows 10 ya. Di sini dan kita akan berikan contohnya satu persatu. Nah, sebelumnya di sini kalau misalnya kalian pengen ngecek komputer kalian itu support untuk Windows 11 atau enggak, di sini kalian perlu install Windows Help dulu. Dan di sini kalian akan bisa lihat berbagai macam result yang ada nih teman-teman, seperti ini ya, ini contohnya teman-teman. Dan kalau misalnya memang komputer kalian itu mendukung ya, di sini kita bisa langsung lanjutkan ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan Windows 11 itu, kalian bisa klik update terus gitu ya sampai nanti kecentang semua itu teman-teman. Jadi di bagian holdnya, dan salah satunya adalah ini ya, MBR ke GPT ya teman-teman. Jadi yang akan kita praktekkan, jadi bagaimana cara mengubah gaya partisi MBR menjadi GPT yang dibutuhkan untuk syarat agar kita bisa upgrade ke Windows 11. Nah, nanti di Windows Help tersebut kalian juga bisa lihat berbagai macam checklist yang dibutuhkan ya untuk bisa mendapatkan update, dan kalian perlu penuhi checklist tersebut gitu ya. Dan beberapa itu secure boot juga termasuk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya motherboard kalian itu sudah mendukung ya, berarti kalian tinggal ini aja sampai semua ke checklist. Oke, dan BTW ini mungkin bisa jadi juga cara agar mungkin buat teman-teman yang memiliki device atau komputer yang dia itu sebenarnya support untuk GPT ya teman-teman, support GPT, tetapi itu memiliki salah satu komponen yang menyebabkan kalian tidak bisa mendapatkan update dari Windows 11, misalnya tidak ada TPM ataupun beberapa komponen lainnya seperti itu, sehingga agar kalian itu bisa menjalankan Windows 10, maka di sini kalian bisa pinjam komputer, mungkin komputer teman kalian yang dia sudah support ya teman-teman, jadi sudah pernah install Windows 11 ya atau update kayak gitu, seperti itu, sehingga nantinya di sini ketika kalian sudah selesai ya update ke Windows 11, kalian bisa langsung jalankan ke komputer kalian gitu ya. Dan caranya langsung kalian menuju ke bagian update, terus ke bagian ya teman-teman ya, dan di bagian sini tuh ada advanced startup. Jadi nantinya agar kita itu bisa masuk ke bagian advanced startup, dan kita nanti akan menggunakan JMD yang ada di sana nih teman-teman untuk mengubah partisi ya, kayak partisinya dari MBR ke GPT. Nah, kita restart ya seperti ini teman-teman. Dan di sini kalau misalnya di PC kalian itu tidak ada sistem operasi lain kecuali sistem operasi kalian itu ya, berarti lebih enak ya teman-teman. Kalau ada, kalian perlu ganti dulu bootingnya. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian sini kita pilih command prompt. Oke, dan ya kita udah masuk ke command prompt seperti ini teman-teman. Dan kita bisa ketikkan Oke, sebentar. Di sini dia please wait ya, teman-teman. Lagi konfigurasi seperti itu, mempersiapkan ya, teman-teman di situ. Dan sudah di sini kita masuk ke sini, kita masuk dulu ke akun kita, masukkan passwordnya, teman-teman, agar kita bisa masuk ke command promptnya itu ya, teman-teman ya. Ini bagian ini di sistem 32 kita langsung ketikkan seperti ini ya. Kita ketikkan MBR2 dan sebentar. Ini soalnya aku pakai satu kamera ya, teman-teman. Oke. Ini nah, seperti ini ya. Jadi mbr2gpt.exe, terus kalian slash di situ convert, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita akan convert dari MBR ke GPT, dan di sini proses ternyata ada kesalahan ya teman-teman ya. Di sini kita
jangan ada spasi ya. Jadi seperti ini mbr2gpt.exe, jangan ada spasi, dan itu sedang melakukan converting ya dari ini bootdisknya dari mbr ke GPT teman-teman, dan tunggu aja sampai prosesnya selesainya cepat banget ternyata. Ini udah selesai teman-teman, jadi sudah sukses ya seperti ini. Jadi oke, itu udah itu ya, udah ada peringatan, itu udah bisa dibatalkan ya. Jadi setelah konversi ini maka di sini akan berubah menjadi GPT. Nah seperti ini teman-teman, jadi cukup gampang sebenarnya. Dan oke, kita tinggal booting saja di sini karena ini udah selesai ya, fixing dan lain sebagainya, konversi successfully. Nah, kita bisa langsung silang aja seperti ini, klik oke. Setelah itu di sini kita turn off. Kita itu ya teman-teman, kita turn off di bagian sini, turn off your PC. Oke. Dan tunggu saja ini sampai dia restart ya teman-teman. Loh kok nggak mau? Oh iya, ini kan belum tak nyalakan teman-teman. Jadi ini kan tadi kan turn off ya, jadi tidak restart. Kita perlu nyalakan dulu PC-nya. Bisa kayak kita nyalakan langsung F2 ya, F2 karena kita akan langsung ganti bootingnya ke tempat kita ya, ke disk. Nah itu berlaku kalau misalnya di komputernya itu ada lebih dari satu OS ya teman-teman, seperti itu. Kalian perlu arahkan di sini ke disk yang tadi ya teman-teman ya, disk kita. Nah seperti ini kita atur ke bagian boot ya. Ini berbeda-beda ya teman-teman. Kalian bisa atur boot priority-nya itu ke tempat kita. Dan sebelumnya di sini kan kita juga butuh secure boot aktif ya teman-teman ya. Jadi kita ubah jadi ini ya. Jadi Windows UEFI mode. Nah seperti ini teman-teman. Sehingga di sini nanti ini kalau kalian lihat ini sudah bisa ya teman-teman. Dan bagian CSM-nya juga kita bisa disable teman-teman seperti ini, sehingga ini cuma UEFI aja. Nah seperti ini. Biasanya kalau misalnya masih MBR maka dia tidak akan bisa ya kalau misalnya kita disable CSM-nya gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi karena udah GPT ini harusnya sih bisa teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, jadi ini bisa ya. Oke seperti ini, dan kita setelah itu kita reset ya. Oke, nice. Dan tunggu aja di sini sampai restart, kita F2. Jadi tadi itu proses mematikan CSM-nya gitu ya, sehingga nanti di situ kita tidak login ke legacy ya, kita udah pakai karena udah pakai GPT. Nah seperti itu, kita F2 sampai masuk ya ke BIOS-nya. Oke, dan kalian bisa lihat di sini ini harusnya udah bisa kebaca ya teman-teman ya. Soalnya kalau yang tadi itu enggak ya teman-teman di sini. Ini hanya sebagai contoh saja di situ ya. Kita buat tutorial ini, dan di sini kalian bisa lihat itu sudah terdeteksi ya data. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi oke, sudah selesai. Dan atau kalian bisa langsung klik di bagian sini nih. Artinya di sini kalau sudah nampil itu udah berhasil ya GPT kita teman-teman. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya tinggal kalian nanti proses untuk itu ya, biar mendapatkan updatean Windows 11, karena harus nunggu lagi teman-teman. Jadi walaupun nanti di bagian Windows check-nya yang di Windows Health itu sudah kecentang semua atau ke checklist, kita perlu nunggu dulu. Oke, kita masuk. Ini masih Windows 10. Sembari itu kita perlu lihat cek dulu nih. Kalian bisa lihat di sini, ini bagian check now, dan ini sudah kecentang semua. Artinya ini sudah memenuhi syarat ya teman-teman. Udah memenuhi syarat sebenarnya itu ya teman-teman, karena untuk PC yang motherboardnya itu yang sekarang itu kebanyakan dia sudah support untuk TPM-nya sudah aktif juga, dan kita tidak perlu aktifkan lagi karena secara default sudah aktif seperti itu. Dan kalau udah kecentang semua tinggal kita tunggu aja di sini, atau kalian bisa di bagian Windows update-nya ya, kalian update terus aja di sini teman-teman sampai nantinya kita mendapatkan update yang terbaru. Karena kadang itu kita harus melewati beberapa update dulu baru kita bisa mendapatkan Windows 11-nya. Dan agar di sini lebih cepat kalian mendapatkan Windows 11, di sini tak saranin kalian bisa sign in dengan akun Microsoft kalian gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ternyata masih ada ya update yang harus dilakukan gitu ya teman-teman. Seperti kalian seperti ini terus saja dulu gitu ya. Dan kalau untuk yang ini tuh ini opsional ya teman-teman ya, untuk update yang ada di sini. Nah biasanya untuk yang itu tadi teman-teman opsional itu
ini untuk mengatasi yang belum terdeteksi di sini ya, di Windows device-nya itu. Kalau bisa cek di device itu mesti ada beberapa yang masih pentung gitu ya, sehingga itu akan mencari drivernya gitu ya. Dan salah satunya melalui Windows Update itu tadi teman-teman, itu akan mencari driver yang cocok. Oke, secara online ya. Dan di sini kita tinggal cek-cek terus saja di sini teman-teman. Tapi ya tidak bolak-balik ya, artinya kalian kasih interval gitu ya teman-teman. Dan biasanya itu 1 sampai 2 hari atau 3 hari gitu baru kita bisa dapat gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa instan, sabar aja bro, seperti itu. Dan singkat waktu teman-teman, ternyata ini cuma butuh 1 hari, ini udah langsung muncul nih ini pemberitahuan Windowsnya siap untuk diinstal ya, download dan install tuh ada Windows 11 already teman-teman. Kita bisa download langsung ya teman-teman. Jadi ini ada software license terms seperti ini, langsung kita accept aja seperti ini teman-teman. Oke. Dan setelah itu maka dia akan langsung download aja teman-teman. Kita download ya, ini kita tunggu aja di sini karena prosesnya cukup lama untuk downloadnya teman-teman, tergantung koneksi internet dari teman-teman gitu ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini ini membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman. Kalian bisa lihat menitannya tadi ya teman-teman, ini udah 1 jam. Oke, belum sampai ini, belum aja 1 jam, tapi sekitar 30 menit ya. Oke, dan di sini kalau sudah ini kita bisa langsung restart teman-teman ya, seperti itu. Dan kita bisa, ini kan udah selesai ya download, tinggal kita restart saja ya teman-teman, seperti itu. Dan Windows 11 version 24H2 dan restart. Oke, dan tunggu aja di sini restart, maka nanti akan install everything gitu ya teman-teman, everything gitu itu teman, seperti itu. Jadi di sini untuk update dari Windows 10 ke Windows 11 itu gratis ya teman-teman ya, seperti itu. Cuman memang tadi ya itu membutuhkan hardware yang memang sudah mendukung gitu. Dan di sini working on update 14%, please keep your computer on. Jadi di sini tinggal kita tunggu aja pokoknya teman-teman di sini. Jadi yang penting kita pastikan jangan putus ya untuk koneksi listrik. Kalau putus ya nggak tahu ya, soalnya kita belum pernah ya kayak gitu teman-teman. Yang jelas di sini kita pastikan ya teman-teman di sini agar tidak terganggu gitu ya koneksi ke listriknya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ya ini dia untuk SSD kita, ADATA 512. Dan oh iya, ini preparing automatic repair. Dan biasanya ini karena ada konflik ya, konflik jika di komputer kalian itu ada lebih dari satu gitu ya teman-teman, OS. Nah seperti itu. Oke, tapi tenang aja teman-teman. Jadi kalau misalnya ada permasalahan kayak gitu ya tinggal kalian restart aja. Dan di sini kalian bisa langsung aja ya teman-teman ya, kalian bisa masuk ke BIOS gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada permasalahan itu kalian tinggal matikan lalu kalian hidupkan lagi, karena itu mesti ada permasalahan. Kecuali kalau misalnya di PC kalian itu hanya ada satu aja gitu ya OS atau drive yang aktif gitu ya, SSD yang aktif OS-nya gitu. Kalau ada lebih dari satu ya itu biasanya karena konflik itu tadi. Kalian perlu atur boot priority-nya teman-teman. Dan di situ kita perlu restart lagi dan masuk ke ini ya, kita bisa pakai F2 atau delete ya, kita masuk ke BIOS teman-teman, seperti itu. Dan kita akan ganti boot priority-nya teman-teman. Dan di sini saya rasa kalau misalnya kalian ingin lebih dekat dengan komputer kalian perlu paham BIOS ya teman-teman. Kalian perlu biasakan untuk masuk ke BIOS kayak gini teman-teman, seperti itu. Dan untuk mengatur hal yang sepele ya, untuk mengatur boot priority, nah ini dia teman-teman. Jadi ini kita bisa pilih ke boot priority-nya ke ADATA itu tadi. Jadi ke tempat kita install update Windows 11-nya teman-teman, seperti itu. Ini jadikan ke boot yang pertama ya teman-teman, seperti itu. Oke. Dan yang lainnya itu bisa di boot yang kedua, seperti itu. Karena ini permasalahannya biasanya di sekitaran ini gitu ya teman-teman. Dan kita kalau sudah selesai kita bisa save ya teman-teman. Jadi kadang itu dia ganti sendiri gitu teman-teman, seperti itu kalau lebih dari satu ya. Dan itu adalah salah satu kelemahan dari ketika di komputer itu lebih dari satu OS yang nancep gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, dan sekarang di sini kita
tinggal lanjutkan saja untuk update-nya tadi teman-teman. Dan di sini kalau yang lihat ini harusnya sih ini nggak bermasalah lagi gitu ya teman-teman. Dan oke, ya sudah ya, dia akan melanjutkan update-nya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini sudah oke ya teman-teman. Jadi tidak automatic repair lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah melanjutkan update-nya. Dan oke, ini nanti akan kedip-kedip terus ya kayak gini teman-teman biasanya. Dan ini normal, kalian tinggal tunggu aja teman-teman, seperti itu. Tidak ada yang perlu kalian lakukan di sini. Dan sekarang sudah selesai, dan di sini sudah Windows 11 nih harusnya. Kita akan coba lihat masuk ya. Kita masukkan password. Alright. Nah, terus kita lihat welcome to Windows 11. Biasanya dari start menunya kita bisa lihat ya itu sudah Windows 11 atau tidak, karena memang yang paling signifikan ya di situ ya. Kalau dari halaman depannya gitu ya teman-teman ya, halaman depan yang paling kelihatan itu Windows 10 atau Windows 11 gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat ini lagi booting, dan nah ini dia, kalian bisa lihat ini sudah Windows 11 teman-teman. Oke, jadi proses update sudah selesai. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk update dari Windows 10 ke Windows 11 itu gratis teman-teman. Jadi oke, seperti ini, kita tidak perlu menginstal ulang gitu ya. Jadi kita bisa langsung update dari Windows 10 gitu. Kalau install ulang kan butuh lisensi lagi gitu loh teman-teman ya. Alright, dan ya sebenarnya sih kayak gini ya enaknya Windows gitu ya teman-teman. Dan oke, dan ini sudah Windows 11 Pro ya, 11 Pro 24H2. Alright, dan lisensinya sudah aktif secara otomatis. Oke, secara otomatis teman-teman. Dan oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita kali ini. Dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara convert MBR ke GPT teman-teman, seperti itu untuk menyelesaikan proses update Windows 10 ke Windows 11. Dan disitu kita sudah tunjukkan secara langsung ya, berawal dari kita convert ya dari MBR ke GPT, artinya kalian sudah memiliki Windows 10 di komputer kalian. Seperti itu teman-teman, yang kalian pengen update ya, update ke Windows 11 misalnya, kalau kalian itu sudah punya komputer baru misalnya ya, misalnya kayak gitu teman-teman. Dan di situ juga kita sudah tunjukkan pada kalian, kalau misalnya kalian masih bingung antara MBR, GPT, terus NTFS itu apa sih bang, ya itu tadi ya kita udah jelaskan di awal. Seperti itu. Dan untuk prosesnya ya, proses step by stepnya kita juga udah tunjukkan teman-teman. Jadi dari ketika kita udah selesai convert sampai kita itu sudah berhasil melakukan update ya, upgrade OS dari Windows 10 ke Windows 11, dan itu tidak memakan biaya teman-teman. Oke, itu gratis. Nah seperti itu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.